ekspedisi Citarum yang dilakukan oleh dua orang bule Prancis. Bahkan sejak itu menyandang predikat sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Saya juga survei di sini, ternyata ini daerahnya sangat memungkinkan menjadi tempat budaya, lingkungan, ruang publik masyarakat. Taman ini sebenarnya ini sampah semua ini. Yang ditimbun ini jadi taman. Jadi yang dulunya di sini pengerukan mau sedimennya lumpur, mau sampah kita timbun di sini. Jadi terbentuk taman. Ya alhamdulillah gitu. Jadi tempat ini tadinya sepi, alhamdulillah sekarang jadi tempat bermain gitu. Terbantu sekali berkat adanya taman air. Jadi si warga itu sedikitnya pedulilah masalah sampah itu. Bayangkan ketika Citarum menjadi sebuah bencana yang besar, maka tidak ada lagi kehidupan di sekitar Citarum. Bahkan tahun 2004 akhir sampai dengan 2005 awal, kira-kira bulan Maret atau April, itu saya sempat mengalami beberapa kali banjir genangan yang cukup lama. Bahkan menurut orang tempat itu lebih parah dari tahun 1986. Citarum ini aset nasional, makanya Citarum dikatakan sungai strategis. Bayangkan, 1.400 megawatt yang bisa menerangi listrik dari Jawa sampai ke Bali, itu dari Citarum, melalui 3 bendungan utama, baik Saguling, Cirata, ataupun Jatiluhur. Yang kedua, air baku warga Jakarta itu didapat dari Sungai Citarum. Yang ketiga, pemenuhan irigasi di seputar Jawa Barat dan Pantura itu dari Citarum. Jadi dengan kata lain, Citarum ini urat nadi kehidupan baik bagi warga Jawa Barat khususnya, umumnya bagi Pulau Jawa. Pada bulan Maret 2018, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Sungai Citarum ditandatangani. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akhirnya saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan di 22 sektor dari hulu ke hilir. In 7 years, will be the cleanest river. Ketika bicara pentahelik, kita perhatikan ada 5 pilar. Pilar A, B, C, G, M. A, akademisi. B, itu badan usaha. C, community atau komunitas. G, government. Dan M, media. Skema pentahelik dijadikan skema utama ketika Satgas PPK Das Citarum menjalankan mandat-mandat yang tertuang, baik itu dalam Perpres 15 tahun 2018 ataupun yang tertuang dalam rencana aksi yang sudah diputuskan oleh Gubernur pada tahun 2021. Ultimate goal dari Satgas Citarum adalah dari tercemar berat menjadi kondisi yang kualitas airnya bisa lebih optimal. Nah, saat ini perkembangannya sebelum ada Satgas Citarum itu dikategorikan tercemar berat. Alhamdulillah tahun sekarang itu sudah jauh berkurang menjadi tercemar ringan. Kita sekarang berada di situ Cisanti, jarang sekali terjadi. Ini terdapat 7 mata air, ya, 7 mata air Citarum. Yang 3 ngalir dari atas, yang 4 itu keluar dari dalam danau itu sendiri. Kelihatan yang keluar dari mata itu jernihnya seperti apa? Jadinya wah, gundul semua, nggak ada tanaman satu pun nggak ada ini. Udah ini coklat semua ini kosong semua. Ini dulu nggak ada tanaman sedikit pun nggak ada, kosong melompong, coklat warnanya. Makanya kalau saya tanami wortel, kopi, pohon tegas, sayuran, segala macam buah-buahan. Makanya alhamdulillah masyarakat juga paham kita pakai aturan pola tanam agrofresh itu. Nah, ada lagi kalau di kehutanan berdasarkan SK 306 Kemen LHK itu, lahan kritis juga dilihat dari segi kemiringan lahan.
Iya, pada saat kemiringannya lebih daripada 45%, bahkan 30%, itu sudah dianggap lahan kritis meskipun secara faktual ada pohonnya, dianggap lahan kritis gitu. Jawa Barat dianggap kok dianggap lebih banyak tuh dengan SK yang baru itu karena ada kriteria itu. Yang lahan-lahan miring pun sekarang sudah dimasukkan ke kriteria lahan kritis. Tujuannya apa? Supaya siapapun pemilik lahan, apalagi kalau pemerintah jelas itu, siapapun pemilik lahan, terutama pemilihan lahan milik itu tidak boleh menebang, begitu loh. Makanya itu dianggap sudah lahan kritis. Lamping awian, artinya tanah miring dipohonin bambu. Hutan kayuan, artinya hutan memang tempatnya pohon kayu. Legok balongan, artinya yang dataran paling rendah itu peruntukannya untuk kolam. Dan dataran itu untuk kehidupan. Dari segi penanganan limbah peternakan, saat ini sudah ada perubahan di mana ada banyak sekali penanganan limbah peternakan dilakukan melalui cara-cara pembuatan biogas dan juga pupuk-pupuk organik yang dikelola dengan mekanisme cacing ya. Nah, ini tentunya sangat positif dalam membangun skema green energy. Untuk limbah kotoran sapi tentunya lebih tinggi karena dari satu ekor sapi saja kita menghasilkan 20 kilo per ekor per hari. Ya, kalau kita dari 500 ekor berarti udah berapa ton tuh kan. Nah, kesulitannya sebetulnya itu adalah merubah paradigma masyarakat yang sudah terbiasa. Contoh, kalau dulu kita mempunyai peternak itu yang udah terbiasa limbahnya dibuang ya. Dibuang kemana aja, pas begitu banyak bingung mau kemana buangnya, terus tidak bisa dimanfaatkan. Nah, sebetulnya merubah itu yang susah. Dan alhamdulillah sekarang peternak juga udah pada paham. Sekarang pun kita mengandalkan Sungai Citarum itu untuk mendapatkan air. Karena kita tidak mau terus memakai air tanah. Bandung ini permukaan tanah makin lama makin turun. Karena kita mengambil air dari Sungai Citarum, jadi kita pun sadar bahwa setelah kita pakai air tersebut, ya harus diproses lagi, kita kembalikan lagi ke Sungai Citarum, bahkan harus lebih baik daripada saat saya ambilnya gitu. Waktu pemerintah mencanangkan proyek terowongan Nanjung untuk mencegah banjir di area Bandung Selatan itu langsung kita setujui. Ketika terowongan Nanjung masih dalam progres, banyak orang yang kemudian merasa skeptis. Nanjung juga tidak akan berkontribusi banyak terhadap penanganan. Ternyata terbukti bahwa terowongan Nanjung ini cukup efektif memperpendek atau mempersingkat durasi genangan di Citarum ya. Saya dengar katanya sejak ada terowongan Nanjung itu banjir itu ada, tapi waktunya singkat sekali. Jadi begitu terowongan dibuka langsung hilang. Intinya di sini banyak bermasalah dengan banjir. Banjir ini kami atasi dengan melaksanakan kegiatan pengangkatan sedimentasi, pembersihan sampah, juga komunikasi sosial terhadap masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sebelum ada retensi, di depan itu warga itu terendam hampir 3 meter, 2 meter lah, bervariasi gitu, kedalaman airnya. Tapi alhamdulillah sudah adanya retensi, Kampung Ciputat, Cibadak, terus Muara Jembatan sekarang aman dari banjir. Warga di sini sangat berterima kasih mungkin ya sama pemerintah yang udah membangun kolam retensi. Terus sudahnya ada ini, malahan mah ya warga itu sangat senang gitu. Udah nggak kebanjiran, ada lagi tempat hiburannya juga gitu. Sekitar 400 riset ya yang sudah dijalankan di Universitas Padjadjaran. Yang paling menonjol adalah terkait dengan masyarakat. Kalau saya sih lebih melihat bahwa kita memang permasalahan sosial ini yang harus kita benahi karena perilaku-perilaku masyarakat di situ yang akan berdampak ke Sungai Citarum atau ke Das Citarum. Citarum Harum, sukses!
Untuk di Citarumnya sendiri yang saya lihat adalah hilangnya sampah. Saya juga melihat banyak spot-spot yang bisa dijadikan tempat wisata. Tumbuhnya juga beberapa tempat untuk perikanan nih. Itu berarti kan airnya udah mulai bersih nih, gitu kan. Sangat bahagia ya, sangat senang sekali adanya pemanfaatan ruang publik di sempadan sungai. Tapi dengan adanya pemanfaatan ruang publik seperti ini, membuka lebar-lebar mata kita bahwa banyak sekali yang perlu diperhatikan di sungai-sungai. Harapannya bahwa program-program pemerintah yang memanfaatkan sempadan sungai ini lebih diperbanyak, lalu juga lebih diperluas. Harapannya juga sungai-sungai yang ada di, utamanya ya Citarum, di Kota Bandung itu akan lebih bersih, bisa dimanfaatkan dan bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Saya melihat ke depannya tantangannya lebih besar kan. Ya memang ada perubahan, masih ada waktu. Syaratnya adalah betul-betul harus terjadi pentahelik. Bukan hanya TNI saja, tapi juga stakeholder lainnya. Komunitas, pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga tentunya pemerintah pusat. Nah, ini bagian PR bersama lah, ya. PR bersama agar betul-betul fokus memprioritaskan untuk pelestarian Sungai Citarum. Saya sangat optimis sekali karena saya melihat Citarum itu sekarang sudah sangat berbeda. Kurang lebih 2 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun ini saya melihat Citarum itu sudah semakin bagus. Keterlibatan para pihak dalam skema pentahelik harus betul-betul dilaksanakan dengan utuh menyeluruh, dengan penuh tanggung jawab. Mohon skema pentahelik bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan itu akan menjadi passing out strategi bagaimana ketika misalnya di tahun 2005 Satgas harus selesai, maka para pelaku pentahelik ini yang akan meneruskan perjuangan dalam mengelola Das Citarum, melestarikan Das Citarum, meningkatkan indeks kualitas lingkungan di Das Citarum supaya bisa lebih bermanfaat dan menjadi legacy bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Masyarakat setempat peduli terhadap sungainya, maka kemudian indeks kualitas air ini semakin meningkat. Bahkan kita merindukan masa depan anak-anak generasi penerus kita bisa kembali bermain di air, di sungai itu menangkap ikan dengan cerianya. Itu harapan kita semua.